A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini tentang materi wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mushtaba alaihissalam telah masuk pada pertemuan yang ke-5 kalau saya tidak salah. Kita kemarin membahas tentang bagian dari pesan yang berbunyi ahyi qalbaka bil mau'izah, hidupkan hatimu dengan nasihat, sudah kita bahas. Wa amidhu biz zahadah, ya, matikan hatimu dengan kezuhudan, ini juga sudah kita bahas. Wa qawwihi bil yaqin, kuatkan dengan keyakinan, sudah juga. Wa nawwirhu bil hikmah, dan terangilah dengan hikmah, ini juga sudah. Nah, sampailah kita pada bagian di mana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata kepada putranya Al Hasan, wa dzallilhu bi dzikril maut. Nah, jadi dan hatimu ini perlu kamu tanda kutip ya, hinakan, rendahkan, sadarkan akan hakikat dirinya bidzikril maut, dengan mengingat kematian. Karena memang keangkuhan manusia, kemudian kesombongan manusia, ketika manusia melakukan hal-hal yang melampaui batas, itu dikarenakan dia tidak sadar bahwa dia adalah calon mayit, artinya sebentar lagi dia akan mengalami yang namanya kematian. Nah, kalau manusia tidak sering mengingat kematian, maka berbagai macam sifat-sifat yang negatif itu akan menguasai dirinya, seperti kesombongan, keangkuhan, ketamakan, kerakusan, ya, kemudian berbagai macam penyakit hati akan menimpa manusia. Dan di antara obatnya adalah menjadikan diri kita selalu mengingat kematian. Wadzallilhu bidzikril maut, ya, dan hinakan hatimu, rendahkan hatimu dengan mengingat kematian. Artinya seseorang yang mengingat kematian, dia akan dengan mudah menghilangkan berbagai macam sifat-sifat yang buruk tadi itu. Artinya tidak ada alasan dia untuk tamak di dunia, karena dia akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada alasan dia untuk sombong. Buat apa dia sombong? Hanya hitungan hari, hanya hitungan bulan dan tahun yang sebentar lagi akan dia tinggalkan dunia ini. Artinya mengingat kematian itu tentu dari sisi positifnya, ya, itu akan membuat manusia terbebas dari berbagai macam perangai-perangai yang buruk tadi itu. Nah, tentang bagian ini termasuk bagian yang memang harus kita dalami lewat riwayat-riwayat Ahlul Bait, karena ini bagian-bagian yang penting. Seperti yang saya katakan bahwa ada bagian-bagian yang akan kita lewati begitu saja, hanya kita terjemahkan, tapi ada bagian-bagian yang kemudian kita akan dalami. Nah, termasuk tentang mengingat kematian ini sesuatu yang juga perlu kita dalami. Kenapa kok kita ini disuruh ingat mati? Nah, kalau kita merujuk kepada, artinya ada banyak riwayat dari Ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihimussalam tentang zikrul maut ini. Semuanya kita sering mendengar riwayat yang populer tentang kematian, ketika dikatakan afdhalul ibadati zikrul maut, sebaik-baik ibadah adalah kematian, mengingat kematian. Ini kan berarti luar biasa kan, sampai dikatakan afdhalul ibadah,
Jadi dalam redaksi riwayat dikatakan sebaik-baik ibadah adalah mengingat kematian. Memang dengan mengingat kematian itu ada banyak pencerahan yang kemudian manusia akan dapatkan hanya dengan mengingat yang namanya kematian. Yakni ketika manusia sadar bahwa apalagi kematian itu kan sifatnya bukan nanti kan, bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan atau kita agendakan, enggak, bisa datang di tengah-tengah. Bisa datang sekejap mata, bisa datang sekarang juga. Artinya dengan mengingat ini kita paham persis lah status kita ini. Status kita ini to the death itu sesuatu yang tidak main-main. Meskipun kita kadang melupakannya. Meskipun kadang kita melalaikannya, seakan-akan nanti mati. Padahal ada banyak orang yang menganggap kematian nanti, dia di malam ini mengalami yang namanya kematian. Di saat ini dia mengalami kematian. Karena itu manusia harus selalu dalam keadaan siaga, harus selalu dalam keadaan siap untuk menyambut yang namanya kematian ini. Dan ini tidak main-main. Nah, kita baca riwayat. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah majelis, di mana di majelis itu kebanyakan mereka, artinya majelis yang dipenuhi dengan tawa, berlebihan. Sudut sana tertawa, sudut sini tertawa, artinya mereka hanya menceritakan hal-hal yang lucu-lucu, yang kemudian mereka tertawa bersama-sama dan terus tidak berhenti itu. Jadi waqad marra bi majlisin qad ista'lahu ad-dhahk. Dalam riwayat disebut seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi kemudian ketika melewati majelis itu, Rasul kemudian berkata seperti ini, "Syubu majlisakum bi dzikri muqaddiril ladzat." Jadi isi juga majelismu ini dengan mengingat sesuatu yang akan membuat semua hal-hal yang enak itu menjadi tidak enak. Muqaddiril ladzat, yang membuat kelezatan itu menjadi pudar ya. Yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Ingat kematian. Agar tertawamu tidak melampaui batas. Saat-saat senangmu juga tidak berlebihan. Dan kamu tidak habiskan waktumu hanya dengan tawa dan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Ar-Rasul, "Wa ma muqaddirul ladzat?" Apa itu yang menghancurkan kelezatan-kelezatan? Ar-Rasul kemudian berkata, "Qala al-maut." Adalah kematian. Dan ketika itu majelis berubah. Yang asalnya mereka tertawa-tawa lepas, akhirnya mereka kemudian mulai menundukkan kepalanya dan bahwa mereka ingat bahwa masing-masing mereka adalah calon mayit. Hamba yang menuju kematian, dan tidak selayaknya hamba yang menuju kematian, apalagi kematian yang kapan saja, itu untuk terlalu menghabiskan waktunya dalam tawa-tawa yang lepas tanpa henti. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Usikum," sampai diwasiatkan oleh Imam Ali, "Usikum." Sebagaimana ini juga wasiat, tapi di kesempatan lain Imam Ali juga berkata, "Usikum bidzikril maut wa iklalil ghafla anhu." Aku wasiatkan kepada kalian untuk mengingat kematian dan persedikit ya lalai kalian atas kematian. Jangan terlalu lama lalai dengan kematian. Bila perlu, setiap saat, setiap waktu kamu harus ingat yang namanya kematian itu. Karena ini penting. Wa iklalil ghafla anhu. Wa kaifa ghaflatukum amma laisa yaghfilukum. Dan bagaimana engkau melalaikan sesuatu yang tidak akan melalaikan kamu. Artinya bagaimana kamu melalaikan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu, yakni kematian, tidak akan pernah melalaikan kamu. Dia tidak pernah lalai. Dia akan datang padamu. Jadi usikum bidzikril maut wa iklalil ghafla anhu wa kaifa ghafalatkum amma laisa yaghfilukum. Ya, dan bagaimana engkau lalai atas sesuatu yang tidak melalaikan kamu. Kemudian yang paling menjelaskan, wa tam'ukum fi man laisa
yumhilukum. Dan bagaimana kamu masih merasa punya waktu? Sementara kematian ini, terhadap kematian ya, sementara kematian tidak pernah memberi waktu. Ketika dia datang, datang. Tidak ada tunda. Tidak ada nanti. Fakafa wa'idhan bimauta ayantumuhum. Memang cukup sebagai nasihat bagi kita semua adalah orang-orang yang mati yang kalian saksikan. Jadi bergantinya orang mati yang kita saksikan, yang bahkan kita kadang ikut melakukan prosesi atau pemulasaraan terhadap jenazahnya, entah memandikannya, entah mengkafaninya, entah mengusungnya, entah menguburkannya. Nah, kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Artinya berarti mengingat kematian ini adalah sesuatu yang sampai dipesankan oleh Ar-Rasul dan para imam suci Ahlul Bait dengan berbagai macam redaksi. Rasul berkata, perbanyaklah untuk mengingat yang menghancurkan berbagai macam kelezatan. Lagi-lagi mereka bertanya, apa itu hadimul ladzat? Rasul berkata, al-maut. Kemudian Rasul memberikan komentar seperti ini. Fa inna aqyasal mu'minin aktsaruhum dzikran lil maut. Paling cerdasnya orang mukmin, paling pandainya orang mukmin adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Memang itu puncaknya. Jadi jangan merasa pandai, jangan merasa cerdas kalau kemudian kematian tidak merupakan bagian daripada apa yang kamu pikirkan. Karena itu puncak. Jadi semua kegiatan ini sejak kita lahir, puncaknya adalah al-maut. Dan bahagia atau tidak bahagia ya pasca al-maut. Yang hakiki tentunya. Adapun kebahagiaan, kesengsaraan yang sebelum atau pasca sebelum al-maut itu bukan kebahagiaan dan kesengsaraan yang hakiki. Pasca al-maut itu yang hakiki. Makanya Rasul memberikan redaksi fa inna aqyasal mu'minin, orang mukmin yang paling pandai adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Bukan hanya itu, beliau melanjutkan wa asyadduhum lahu isti'dadan, dan yang paling mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Ya, boleh jadi kita ini terus terang saja kita ini punya banyak persiapan-persiapan dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak punya persiapan khusus. Ini persiapan untuk menyambut kematian. Boleh jadi tidak pernah berlangsung dalam pikiran kita. Padahal itu adalah bagian yang juga penting dalam kehidupan, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Nah, kemudian dalam riwayat lain juga Ar-Rasul mengaitkan mengingat kematian dengan hal-hal positif yang lainnya seperti ini. Aktsiru dzikral maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu yumahhisudz dzunub wa yuzhidu fid dunya. Karena banyak mengingat kematian itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi luar biasa. Orang yang mengingat kematian kemudian dia sadar bahwa ya Allah, cepat atau lambat aku akan menghadapmu, aku akan mengalami kematian. Sementara aku belum siap, ya Allah ampuni aku seandainya kematian datang padaku. Nah, seseorang mukmin yang mengingat kematian dengan perasaan dan yang seperti itu akan mendatangkan penghapusan dosa. Fa innahu yumahhisudz dzunub wa yuzhidu fid dunya, dan membuat kita zuhud dengan dunia. Kita jauh dari kerakusan, jauh dari tamak nantinya. Karena kita ingat kematian. Jadi harta dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang sesaat ini yang akan berakhir ini itu tidak akan menjerat kita karena kita mengingat kematian. Beliau melanjutkan, fa in dzakartumuhu indal ghina hadamah. Kalau seandainya kamu mengingat kematian sementara kamu dalam keadaan kaya raya berlimpah harta, kamu akan melihat hartamu bukan apa-apa. Kamu tidak akan lupa diri, kamu tidak akan sombong. Kamu akan melihat hartamu ini bukan sesuatu yang terlalu berharga, biasa walaupun berlimpah. Karena bagaimanapun saya punya ini, tapi saya juga harus mengalami yang namanya kematian. Bayangkan kata Rasul, wa in dzakartumuhu fa in dzakartumuhu indal ghina hadamah wa in dzakartumuhu indal fakri ardaqum bi aisyikum. Dan kalau kamu ingat kematian dalam keadaan kamu fakir, artinya
kita hidup pas-pasan, kamu tidak akan terlalu kecewa dengan keadaan hidup yang pas. Kamu akan ridho dan rela dengan kehidupan yang pas-pasan. Toh, kita akan mengalami yang namanya kematian. Jadi tidak terlalu sakit hati ketika seseorang itu secara materi dia hanya punya yang cukup untuk dia makan, yang cukup untuk menghidupi dia. Pas-pasan. Indal fakri. Jadi mengingat kematian ini, orang yang kaya tidak akan menyombongkan hartanya. Orang yang miskin juga tidak akan terlalu rendah diri ketika dia melihat situasinya yang fakir umpamanya. Malah dia akan bisa rela dengan kehidupan yang sekedar pas-pasan ini cukup. Toh kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Itu diantara hal-hal yang positif kalau seseorang banyak mengingat kematian. Kemudian masih tentang kematian, kata Rasul, "Aktsiru dzikral maut." Perbanyaklah mengingat kematian. "Fama min abdin aktsara dzikra illa ahyallahu qalbah." Oh, ini luar biasa. Perbanyaklah mengingat kematian dan tidak ada hamba yang memperbanyak mengingat kematian kecuali Allah akan hidupkan hatinya. Wa hawwana alaihil maut, dan Allah akan mudahkan baginya kematian. Karena kita sering mengingat kematian, maka kita akan akrab dengan kematian. Artinya kita sudah siap dengan kematian. Karena ini setiap saat kita ingat bahwa nanti akan ada malaikat yang datang. Dia akan meminta izin untuk mencabut nyawa saya. Bahwa masa hidup saya di dunia akan berakhir. Dan saya akan masuk ke alam barzah saya. Kemudian saya akan dibangkitkan. Dia sudah akrab dengan kematian ini. Hawwana alaihil maut. Sering mengingat kematian akan membuat kematian mudah ketika kita menjalaninya. Ini bocoran yang disampaikan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik dalam kesempatan lain berkata, "Aktsiru dzikral maut." Perbanyaklah mengingat kematian. Wa yauma khurujikum minal qubur. Bahkan kita disuruh mendramatisasi dalam benak kita saat-saat kita dibangkitkan dari kubur. Wa yauma khurujikum minal qubur, dan hari ketika engkau dikeluarkan dari kubur. Wa qiyamukum baina yadayillah, dan bagaimana kita berhadapan dengan perhitungan ilahi, dengan hisab ilahi, di mana semua amal kita terekam, tidak ada yang terlewat. Kita disuruh membuat semacam dramatisasi. Ketika nanti kita bangkit dari kubur seperti apa? Bagaimana nanti kita ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan atas berbagai macam perbuatan kita di dunia. Tahunu alaikum al-masaib, katanya Malik. Kalau kamu sering melakukan ini, nanti berbagai macam musibah dunia ini akan ringan. Kamu akan menerimanya dengan penuh keringanan. Tidak berat bagimu. Dan ini bisa dicoba loh ya. Ini sangat manjur ini. Jadi kalau kita sudah akrab dengan kematian, bahkan kita sudah mendramatisasi kematian kita, itu berbagai macam musibah dunia, kan semua musibah ini kan dunal maut, di bawah kematian, semua akan menjadi ringan. Logikanya seperti itu. Nah, dalam kesempatan lain Ar-Rasul berkata, setelah riwayat yang hampir sama ya, disuruh memperbanyak mengingat kematian, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dzikin minal aish illa wasa'ahu. Ajib, ini juga luar biasa bocoran dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kaitannya mengingat kematian dengan bagaimana Allah akan meluaskan rezeki seseorang ketika dia banyak mengingat kematian. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, di antara hasilnya, manfaatnya Allah akan luaskan rezekinya. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal ais illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan kalau orang sudah berlimpah berlebihan, dia juga akan sadar bahwa ternyata ini bukan apa-apa hartanya. Betapa luar biasanya sisi positif mengingat kematian yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga pernah berkata seperti ini, "Aktsiru dzikral maut indama tunazi'ukum ilaihi anfusukum minasyahawat wa kafa bil mauti wa'idhan." Jadi orang yang kadang-kadang dirundung dengan berbagai macam
syahwat, ya, maksudnya kemauan-kemauan dirinya. Itu dalam rangka mengendalikan syahwatnya. Dalam hal apa saja syahwat itu kan umum kan. Ya, itu diantaranya dengan mengingat kematian. Akan menjadi reda itu. Api syahwat akan menjadi reda. Bahkan dalam redaksi lain, fa innahu hadimul ladzat hailun bainakum wa bainasyahwat. Jadi banyak mengingat kematian akan menjadi dinding pemisah antara kamu dengan meluap-luapnya syahwat. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam pernah berkata seperti ini, perbanyaklah mengingat kematian. Karena tidak ada yang banyak mengingat kematian kecuali dia akan menjadi zuhud di dunia. Dan zuhud kan sudah kita terjemahkan kan. Zuhud itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Zuhud kemarin sudah kita terjemahkan produksi maksimal, kerja maksimal, konsumsi minimal. Nah, jadi zuhud bukan alasan untuk kita bermalas-malasan atau berdiam diri berpangku tangan menunggu bantuan dan santunan dari orang lain, bukan seperti itu. Tapi zuhud adalah bagaimana kita menempatkan diri kita seproduktif-produktifnya, sebanyak-banyaknya mendapatkan harta dunia, tapi kemudian kita ambil sedikit untuk kita dan kita berikan banyak kepada orang lain. Itu zuhud. Seperti yang telah kita bahas pada poin wa amidhu bizzahadah. Dalam dalam wasiat ini juga nanti diantaranya ada pesan seperti ini dari Imam Ali tentang kematian. Intinya perbanyaklah mengingat kematian, ya, agar engkau benar-benar telah mempersiapkan dirimu dalam rangka menghadapinya, dan kematian tidak mendatangimu secara tiba-tiba dan kamu akhirnya kaget dan kamu belum sempat berbuat apa-apa. Nah, seperti itu. Ini kira-kira sedikit tentang pendalaman wadzakirhu wadzallilhu bidzikril maut. Nah, kemudian kita akan masuk pada poin berikutnya. Poin berikutnya dalam wasiat, ya, wa qarrirhu bil fana. Ya, ini hampir sama dengan kematian. Artinya sadarkan pada hatimu, pada dirimu maksudnya. Wa qarrirhu bil fana, bahwa kamu ini menuju fana. Kamu menuju kematian juga, maksudnya begitu. Kamu ini memunah, fana ini. Lihat tubuhmu ini menua, melemah. Wa qarrirhu bil fana. Artinya perlu kita kita dikte, kita doktrin, kita kita sugesti. Kita sugesti diri kita bahwa kamu menuju kefanaan. Gak usah macam-macam kamu di dunia. Kefanaan itu bekalmu hanya kebaikan. Jangan cari yang lain. Perbanyak kebaikan karena kamu menuju yang namanya kefanaan. Dan ini diminta untuk qarrirhu. Poinnya ini adalah qarrirhu, artinya sadarkan dirimu. Makanya kan kalau orang yang mati itu kan disuruh kita menggoyang-goyang kan. Isma' ifham. Nah, ini kita juga begitu. Disuruh menyadarkan, hei, kamu akan mati loh ya. Kamu akan mati loh ya. Kita diminta seperti itu oleh para imam kita alaihi wassalam. Wa basirhu, ini lanjutannya. Qarrirhu bil fana. Wa basirhu faja'i ad-dunya. Dan sadarkan, ya kan, dirimu, hatimu tentang berbagai macam musibah yang mungkin terjadi di dunia. Ya, dunia kamu lihat. Dunia ini penuh dengan berbagai macam petaka. Berbagai macam musibah. Dunia. Jiwamu tidak aman, hartamu tidak aman. Ya, ketenanganmu juga mudah terusik. Kesejahteraanmu juga dalam ancaman. Hidup sentosamu juga selalu dalam ancaman. Ada bencana, ada pandemi, ada wabah, ada tsunami, ada macam-macam. Ya kan? Ada berbagai macam kerusuhan, ada berbagai macam perang, ada berbagai macam perseteruan, ada berbagai macam fitnah, ada berbagai macam hasutan. Wa basirhu fajayat dunya. Sadarkan bahwa seperti itulah dunia.
Dunia ini jangankan kita orang-orang biasa, orang-orang terbaik saja kadang menjadi korban pembunuhan. Betapa banyak para nabi yang dibunuh. Wa taqtulunan nabiyyina bighairi haq. Karena kita masih dalam Muharram dan Safar, ya kita lihatlah bagaimana orang semulia Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapatkan perlakuan seperti itu bahkan dari umat datuknya. Itu adalah faja'iyad dunya, artinya kamu jangan pernah merasa aman dengan dunia. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dia adalah cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya 50 tahun pas wafatnya Ar-Rasul harus berhadapan dengan umat yang mengaku umat datuknya, kemudian dia mendapat perlakuan seperti itu. Wabassirhu faja'iyad dunya. Saya tidak tahu, saya pernah cerita tentang senyuman Yusuf apa enggak ya. Tapi mungkin bagi yang belum, ada baiknya ya kita. Yusuf itu ketika dilempar oleh saudara-saudaranya ke mana itu, ke sumur itu akhirnya, itu Yusuf diantaranya sempat senyum di dalam sumur itu. Kenapa dia tersenyum? Ya, mungkin kita bertanya ya. Jadi ini tabassumu Yusuf. Kata Yusuf, ya Allah, aku ini sebentar saja aku tidak bersandar padamu. Akhirnya aku mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang-orang yang aku anggap dia paling melindungi aku. Itu kan abang-abangnya sendiri, anak-anak Yakub yang lain, saudara Yusuf. Boleh jadi kalau kita mau pakai gambaran yang bukan dari sisi kacamata seorang nabi ya. Artinya ketika seorang adik diajak oleh beberapa orang dari saudaranya, kakak-kakaknya untuk pergi jalan-jalan bersama, bermain, itu kan merasa senang. Dan mungkin kalau orang tuanya mengatakan, sudah kamu tidak usah ikut, kamu masih kecil, kita merasa bahwa seakan-akan kita mengatakan, jangan ayah, jangan dilarang, aku kan bersama abang-abangku ini, aku aman lah. Nah, Yusuf ketika akhirnya terjadi apa yang terjadi terhadap Yusuf dan hanya dilempar di sumur oleh orang-orang yang ternyata mereka adalah saudara mereka sendiri, apa itu? Saudara Yusuf sendiri, dia sempat tersenyum di sumur itu. Dan dikatakan bahwa ya Allah, sejenak aku tidak mengandalkan engkau. Aku andalkan saudara-saudaraku untuk melindungi aku dan aku mendapatkan nasib yang seperti ini. Tersenyum Yusuf alaihissalam. Dan itu adalah bagian daripada faja'iyad dunya. Petaka-petaka dunia. Jadi petaka dunia ini bisa dalam sebuah peristiwa yang ini anak-anak yang dididik di rumah kenabian bisa melakukan yang seperti itu terhadap saudaranya sendiri. Ini kan sudah artinya faji'ah. Jadi faja'ah itu jamaknya faji'ah. Jadi sesuatu yang bersifat petaka di dunia ini. Artinya kita harus paham tentang bahwa dunia ini bukan tempat tinggal dan hunian yang nyaman atau yang layak untuk kita idam-idamkan. Makanya kan di Al-Quran dikatakan wabtaghu fima atakallahu ad-daral akhirah. Yang kita disuruh menjadi idaman kita adalah kehidupan abadi di akhirat. Dunia wala tansa nasib. Yang saya baca ini Al-Quran ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dunia sekedar kamu punya bagian di dunia. Jangan kamu abaikan, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia itu. Ambil bagianmu di dunia. Tapi tidak layak untuk menjadi tempat tinggal dan tempat hidup yang idaman. Makanya di antara wasiat adalah wabassirhu faja'iyad dunya. Ya, pahamkan pada hatimu, pada dirimu tentang berbagai macam petaka yang mungkin terjadi di dunia. Kemudian pesan berlanjut, wahadzirhu saulatad dahr. Ya, dan buat dirimu itu waspada terhadap kekuasaan era dan masa. Ya, setiap masa itu punya sifatnya sendiri, punya kuasanya sendiri. Ya, kadang-kadang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama lah sekali. Saya contohkan yang paling enak itu era Yazid. Era Yazid adalah era orang seperti Al-Husain bisa tidak punya siapa-siapa. Ini kejamnya era, kejamnya zaman. Kadang-kadang manusia-manusia mulia di zaman, di era tertentu bisa tidak punya pendukung sama sekali. Ataupun kalau punya hanya segelintir, sedikit. Dan terjadilah apa yang terjadi di Padang Karbala.
Wahadzirhu saulatad dahr. Wa fuhsya taqallubil layali wal ayyam. Dan buruknya apa yang terjadi dalam pergantian siang dan malam. Imam Ali mengajak Imam Hasan untuk menghadapi kehidupan dengan apa adanya. Tidak cuma diberikan hal-hal yang indah-indah, enggak, bahwa dunia itu seperti ini. Ada kalanya kejam, ada kalanya mencekam, ada kalanya menyakitkan, ada kalanya menipu. Luar biasa. Wa fuhsya taqallubil layali wal ayyam. Nah, kemudian Imam Ali masuk pada bagian ini. Wa'rid alaihi akhbaral madin. Oh iya, kamu yang hidup di zaman sekarang, kamu harus kamu sampaikan pada dirimu itu berita-berita tentang mereka yang hidup di masa lalu. Akhbaral madin. Pelajari juga apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, pada generasi sebelummu. Artinya sejarah orang-orang terdahulu itu perlu untuk kita pahami. Wa'rid alaihi akhbaral madin. Seperti apa? Seperti apa? Wa dzakirhu bima asaba man kana qablaka minal awwalin. Dan buat hatimu itu mengingat tentang apa yang menimpa mereka yang telah datang sebelummu dari kalangan orang-orang terdahulu. Wa dzakirhu bima asaba. Jadi bukan cuma kita baca, tapi kita juga memahami apa yang menimpa mereka. Orang-orang terdahulu ini, apa yang mereka lakukan dan apa yang menimpa mereka. Ketika mereka melakukan perbuatan ini, apa akibat yang mereka terima? Wa dzakirhu bima asaba man kana qablaka minal awwalin. Bukan hanya itu. Yang mali sampai untuk kita betul-betul mengambil pelajaran dari mereka yang telah hidup di masa lalu ini, sampai dikatakan wasir fi diyarihim wa atharihim. Lakukan perjalanan. Bila perlu kamu melancong ke peninggalan-peninggalan mereka. Datangi, lihat sendiri dengan mata kepalamu. Puing-puing istana yang megah. Yang sekarang hanya menjadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat berkunjung. Dulu di sana ada kemegahan, ada kejayaan, ada kekuasaan, ada kekuatan yang tak tertandingi. Jadi bahkan diminta untuk kita datang, wasir fi diyarihim wa atharihim. Kita diminta untuk melakukan perjalanan di tempat-tempat tinggal mereka dan peninggalan-peninggalan mereka. Fanzur fima fa'alu. Lihat apa yang telah mereka lakukan. Apa sih mereka ini di masa lalu, di masa kejayaan mereka, apa yang telah mereka perbuat. Wa amman taqalu. Ya, apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka sekarang berpindah kemana. Wa aina halu wa nazalu. Dan di mana orang-orang yang dulu tinggal di istana-istana yang megah itu? Kemana mereka bertempat sekarang? Di mana mereka turun sekarang? Imam Malik kemudian mengatakan, fa innaka tajiduhum. Kalau kamu lakukan telaah yang seperti itu, maka kamu akan menemui mereka, mendapati mereka qad intaqalu anil ahibba. Mereka telah berpindah dari orang-orang yang mencintai mereka, yang menyanjung mereka. Wa hallu diyaral ghurbah. Dan mereka sekarang menempati tempat-tempat keterasingan. Dulu mereka di istana. Dulu mereka banyak pecintanya, banyak yang menyanjungnya, banyak yang melayaninya. Dan akhirnya mereka pindah ke alam kubur. Sebuah tempat keterasingan. Hanya dia sendiri. Tidak ada yang lain. Artinya kita disuruh melihat istana-istana yang megah, yang bahkan kita sempat akan berdecak kagum bagaimana mereka membangun istana ini. Untuk apa mereka bangun istana yang sehebat ini? Dalam rangka apa? Toh akhirnya mereka harus pindah dari tempat yang megah itu ke tempat keterasingan yang bernama alam kubur. Kemudian Imam Ali melanjutkan wa ka'annaka an qalilin. Dan tidak lama lagi engkau, wahai putraku, qad sirta ka ahadihim. Engkau akan menjadi salah satu seperti mereka. Sama. Mungkin kamu tidak tinggal di istana, tapi di dunia ini banyak orang-orang yang mencintaimu, banyak orang yang menyanjungmu.
Tapi bagaimanapun juga, engkau juga akan pindah seperti mereka pindah. Kamu akan menempati di mana, di tempat mereka yang sekarang berada. Wa ka'annaka an qalilin qad sirta ka ahadihim fa aslih mathwak. Maka benahilah tempat tinggalmu yang sejati itu. Wala tabi akhirataka bidunyak. Ini poin pentingnya, dan jangan sekali-kali kamu jual akhiratmu dengan duniamu. Sementara kita hampir seluruh agenda kita ini dunia. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa saya akan jual akhirat saya dengan dunia, tapi sebenarnya itu yang sedang kita lakukan. Dunia menjadi prioritas utama bagi pikiran kita, konsentrasi kita. Yang Mali berkata yang dengan Hasan, wala tabi akhirataka bidunyak, dan jangan pernah engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Nah, tentang beberapa poin tadi, saya akan bawakan beberapa komentar. Di antaranya memang menarik ya, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita juga melakukan telaah dan kajian. Setidaknya membaca tentang cerita masa lalu dari umat manusia. Umumnya kalau di Yaman itu dulu raja-rajanya bernama Tubba. Ada kalau di Persia raja-rajanya bernama Kisra, Anushirawan. Kalau di Mesir rajanya bernama Fir'aun atau Farainah. Jadi Fir'aun itu bukan nama raja, tapi memang penguasa Mesir namanya Fir'aun. Ya, jadi banyak Fir'aun itu banyak. Kalau di Romawi mereka adalah para kaisar. Jadi kalau di Yaman para Tubba, di Persia para Kisra, para Anushirawan, di Mesir para Fir'aun, di Romawi para kaisar. Pernah ada cerita menarik. Nah, kalau di Cina, di mana itu, di daratan Cina itu raja-rajanya bernama Farfur. Kalau kita baca sejarah ya. Nah, pernah ada cerita itu bahwa Iskandar itu hendak melakukan invasi ke Cina. Dia datang dengan pasukan yang cukup kuat. Kemudian ketika perang belum terjadi dan Raja Cina ketika itu, Farfurnya ketika itu paham bahwa ada serangan dari pasukan Iskandar ini. Kemudian si raja ini dia pakai pakaian tentara biasa, dan dia kemudian naik kuda melesatkan dirinya untuk sampai di kemah yang ditempati oleh Iskandar yang sudah menyiapkan serangan ke daratan Cina pada saat itu. Terjadilah pertemuan dan dia mengatakan bahwa aku adalah raja mereka. Aku adalah sang Farfur. Iskandar heran melihat bahwa bagaimana raja Cina ini dengan berani ya menerobos pasukan, datang seorang diri tanpa pengawalan, datang ke kemah Iskandar. Padahal Iskandar datang untuk menyerang Cina, kemudian melakukan dialog dan diplomasi dengan Iskandar. Singkat cerita, si Farfur ini bertanya kepada Iskandar bahwa apa yang hendak kamu, apa maumu ini? Iya, pokoknya aku ingin mendapatkan 3 tahun dari pajak bumi wilayah kekuasaanmu. Kata si Farfur ini, kalau emang kamu hanya perlu itu, ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak usah menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa, kata Raja Cina pada saat itu. Terus Iskandar bertanya, kalau aku minta hasil bumimu ini selama 3 tahun, apakah kamu mampu mengelola negerimu, wahai Farfur? Kata Farfur, ya kalau kamu ambil 3 tahun, ya aku akan kesulitan untuk mengelola negeriku dan rakyatku. Terjadi negosiasi, berkurang dari 3 tahun menjadi 2 tahun, menjadi setahun, menjadi 6 bulan. Singkat cerita, akhirnya sepakat untuk hasil bumi selama 6 bulan diberikan kepada
kepada Iskandar, tapi tidak ada peperangan. Tidak ada yang menjadi korban. Sepakat sudah. Sepakat. Tapi kemudian sebelum berpisah, si Farfur ini mengundang Iskandar. Ya, sekarang kita sudah sepakat. Dan alhamdulillah, ini bahasa saya, alhamdulillah ya. Artinya baik sudah. Tidak terjadi peperangan. Tapi aku undang engkau ya dengan beberapa pasukan intimu untuk makan di istanaku. Oke. Undangan diterima, kemudian Iskandar ini dengan beberapa pasukan intinya datang untuk pada jamuan makan di istana Raja Cina pada saat itu. Dan ketika dia masuk ke wilayah kekuasaan atau kerajaan si Farfur ini, dia melihat bahwa ternyata kekuatan Farfur ini jauh melebihi tentara Iskandar. Artinya ini Farfur ini kalau mau menghabisi kami dia bisa saja, tapi dia tidak lakukan. Malah bahkan dia mau negosiasi memberikan 6 bulan hasil bumi kepada Iskandar. Dan bahkan masih diundang makan lagi. Tapi sempat ketika berjalan dalam cerita yang dikisahkan ini, Iskandar melihat bahwa jangan-jangan ini jebakan. Kita disuruh datang sini untuk kita kemudian ditangkap. Dan dia ucapkan itu kepada Farfur. Jangan-jangan ini adalah perilaku licikmu untuk menangkap kami. Kata si Farfur, enggak, aku tidak akan berkhianat padamu. Aku tetap akan mengundangmu untuk makan. Dan mereka tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu. Singkat cerita, mereka sampai pada hidangan makanan. Dan hidangan makanan sebelumnya, kata si Farfur kepada para pelayannya, jangan hidangkan makanan. Jangan hidangkan roti. Hidangkan semua emas permata, intan berlian, taruh di tempat makan. Jangan ada buah yang bisa dimakan, jangan ada daging, jangan ada roti, tapi letakkan di meja kita, meja jamuan makan ini, semua intan permata emas berlian. Dan ketika kain penutup dibuka dan dipersilakan makan, kemudian Iskandar berkata bahwa, loh, apa ini yang kamu suguhkan? Katanya kamu mau mengundang aku makan. Tapi engkau letakkan di mejamu ini emas permata, intan berlian yang semua tidak bisa aku makan. Memang harganya beribu kali lipat daripada makanan. Tapi ini tidak bisa aku makan. Kata Farfur, sengaja aku ajak ke meja yang satu ini, meja yang ada makanan biasanya di sana. Nanti kita akan ke sana. Tapi ini sekedar pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata yang kita butuhkan itu hanya secuil roti, seketul daging. Dan masakkah kita sebagai manusia yang berakal, kemudian kita menumpahkan banyak darah hanya untuk kita makan secuil roti dan seketul daging? Iskandar kemudian berkata kepada Farfur bahwa saya belum pernah mendapatkan pelajaran yang sehebat ini. Dan dalam hidup saya, pelajaran inilah adalah pelajaran yang berharga dari engkau, wahai Farfur. Cerita ini sekedar ingin memberikan pencerahan bahwa kalau kita lihat sejarah masa lalu, mereka melakukan peperangan demi peperangan, pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Yang mereka korbankan itu ribuan, bahkan puluhan ribu jiwa tentara. Untuk apa? Padahal mereka hanya butuh secuil roti dan seketul daging. Dan untuk itu mereka tidak perlu melakukan peperangan. Mereka tinggal bercocok tanam, tinggal berladang, tinggal beternak. Untuk mereka bisa menikmati kehidupan yang seperti itu. Tidak perlu mereka datang dari negeri yang jauh untuk menjajah negeri yang lain. Tidak perlu. Ini pelajaran yang diberikan oleh Farfur kepada Iskandar. Bahwa kita manusia ini yang kita butuhkan adalah sesuatu yang sederhana. Bahkan kalau dihadapkan pada kita emas permata intan berlian yang harganya itu ribuan kali lipat daripada makanan ini, kita tidak bisa memakannya. Dia tidak bisa mengenyangkan kita. Ini adalah bagian daripada kita diminta untuk menelaah, mengkaji dan belajar dari cerita-cerita di masa lalu. Kita ambil contoh
dari farainah, dari para Fir'aun. Anda lihat kepongahan seorang Fir'aun pada masanya, jadi para penguasa Mesir yang bernama farainah. Kenapa mereka sampai mengaku Tuhan dan lain sebagainya dan berhadapan dengan Musa alaihissalam? Anda tahu bahwa cerita piramida Mesir itu satu piramida yang hanya menjadi makam satu orang, seorang raja, itu dibangun selama 15 tahun. Melibatkan puluhan ribu pekerja. Dan jatuh banyak korban untuk terbangunnya makam itu. Ini gila enggak manusia itu? Ketika dia angkuh, dia pongah. Bahkan untuk makamnya saja dia harus bangun dalam waktu 15 tahun. Melibatkan puluhan ribu pekerja. Dan banyak nyawa yang melayang dalam rangka membangun itu. Hanya apa? Hanya untuk tempat seorang Fir'aun yang mati di sana. Manusia, kalau dia tidak mengendalikan dirinya, dia bisa pongah seperti itu, dia bisa angkuh seperti itu, dia bisa arogan seperti itu. Bahkan ketika dia sadar bahwa dirinya akan mengalami yang namanya kematian, bahkan kematiannya pun dia kemas dengan kesombongan. Ini manusia, berbahaya. Kita perlu belajar dari apa yang terjadi di masa lalu, agar kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam sifat buruk mereka dan menghiasi diri kita dengan berbagai macam kebaikan yang mungkin bisa kita pelajari dari mereka yang hidup di masa lalu. Tidak ada salahnya kita melakukan kunjungan seperti ke museum dan lain sebagainya, dan kita bertanya. Kadang-kadang kita melihat ada baju atau zirah ya. Zirah itu yang dipakai untuk perang, bunuhi orang. Zirahnya itu kadang-kadang ada emas permatanya dari perak, bahkan sebagian dari emas dan lain sebagainya. Manusia sudah sampai pada titik kegilaan yang seperti itu. Bahkan dia menghiasi baju yang dipakai untuk membantai umat manusia. Intinya, kalau kita baca Al-Quran, di Al-Quran itu ada banyak ayat. Ada afalam yasiru, tidakkah mereka berjalan melakukan telaah terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Atau bahkan kadang-kadang dalam bentuk fi'il amr atau kata perintah ya. Siru fil ard fanzuru, siru fil ardi fanzuru. Al-Quran juga mengajak kita untuk melakukan semacam perjalanan, tapak tilas. Atau mungkin tourism, tapi bukan sekedar kita melakukan vacation, enggak. Kita perlu melakukan tourism, tapi tourism yang bermakna, yang dengannya kita mendapat pelajaran. Kita mendapat hikmah. Tidak sekedar kita terkagum-kagum dengan bangunan-bangunan yang indah, yang luar biasa. Tidak. Karena kalau berhenti di situ, itu hanya hiburan semata. Hanya just vacation. Tidak ada artinya itu. Tapi kunjungan-kunjungan yang kita lakukan dalam berbagai macam perjalanan kita ke tempat-tempat bersejarah adalah perjalanan yang dengannya kita pulang dengan pelajaran. Nah, pada malam hari ini kita sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan poin wada'il qaul fima la ta'rif, dan tinggalkan ucapan atas sesuatu yang kamu tidak memahaminya atau tidak mengetahuinya. Insyaallah kalau kita diberi umur, masih diberi kesehatan dan kesempatan, kita bisa lanjutkan pertemuan kita dalam rangka membahas wasiat Imam Ali kepada Imam Hasan alaihi salam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.